Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Tazkiyatun Nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada sore hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada sore hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Az-Zaitun dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di hari Rabu pekan kedua ba'da asar di Majelis Taklim Tazkiyatun Nafas. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar di masanya, yaitu Imam Bukhari, yang nama aslinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah. Disingkat dengan Bukhari, Imam Bukhari, karena beliau lahir di Bukhara. Nah, kitab beliau yang kita bahas ini adalah Al-Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad. Menurut catatan saya, terakhir kita masih berada pada
hadis yang ke-8 atau asar nomor 8, yaitu tentang melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Baik, saya bacakan ulang asarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat cerita atau isi daripada lafaz asar nomor 8 yang ada dalam kitab Adabul Mufrad ini. Kami bacakan dari Taisalah bin Mayyaz radhiyallahu an, ia berkata, si pembawa cerita ini namanya Taisalah bin Mayyaz. Kita lanjutkan. Kuntu ma'an najadati fa'asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Kata Taisalah, ketika tinggal bersama An-Najadat. Najadat ini adalah salah satu sekte kaum Khawarij, salah satu kelompok yang sesat yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Baik, jadi Najadat ini adalah salah satu bagian daripada pengikut Khawarij. Jadi katanya Taisalah, ketika aku tinggal di tempat itu, yaitu An-Najadat, saya melakukan perbuatan dosa yang menurut saya itu dosa besar. Jadi dia menganggap yang dia lakukan itu dosa besar. Terus, fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Lalu saya ceritakan dosaku tadi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk sahabat Nabi, karena beliau lahir Nabi masih hidup, berarti sahabat Nabi. Nah, ceritalah Taisalah kepada Ibnu Umar yang dia anggap itu dosa besar. Kita dengarkan apa kata Ibnu Umar. Qala mahia, Ibnu Umar berkata, yang kau lakukan itu apa memangnya? Dosa itu dosa apa? Kok kau menganggap itu dosa besar? Itu aku menjawab kada wa kada. Dosa ini, dosa itu. Baik. Dia tidak sebutkan nama dosanya. Yang jelas dia melakukan dosa itu. Kalau katanya Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Yang kau lakukan itu tidak termasuk dosa besar. Nah, yang kau lakukan, yang kau ceritakan kepadaku itu gak masuk dosa besar, gak masuk kabair. Kabair itu dosa besar. Terus Ibnu Umar melanjutkan, unnatis'un, dosa besar itu 9. Nah, berarti yang dilakukan Taisalah itu tidak masuk 9 ini. Gak masuk. Makanya kata Ibnu Umar, yang kau lakukan itu bukan dosa besar, karena dosa besar itu 9. Apa saja? 1, al-isyraku billah, syirik, menyekutukan Allah, itu 1. Yang kedua, waqatlu nasamatin, membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal firaru minaz zahfi, lari dari medan peperangan. Ya, lari, pengecut. Ya, musuh sudah di depan mata malah lari. Ya, ini nggak boleh. Ya, kecuali kalau dia larinya itu mengatur siasat perang, mengatur siasat boleh. Tapi kalau larinya pulang, ya, ini pengecut, ini dosa besar. Yang ketiga, kalau musuh sudah di depan mata, ya harus dihadapi. Ya. Terus yang berikutnya, wa aklur riba, makan riba. Yang berikutnya, yang nomor berapa berarti? Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kan ada 9, katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dosa besar. Yang keenam, wa ilhadu fil masjid. 7. 6. Tadi 6. 1 syirik, 2 membunuh orang, 3 lari dari medan peperangan. Oh, kurang 1. Yang nomor 4, wa qadful muhsanat, yaitu menuduh
menfitnah seorang wanita mukminah dengan tuduhan berzina. Itu nomor 4, betul. Jadi nomor 1 syirik, nomor 2 membunuh orang, nomor 3 lari dari peperangan, nomor 4 membunuh wanita muslimah, wanita solihah, wanita yang pandai menjaga kehormatan diri dengan tuduhan berzina. Yang nomor 5 makan riba, nomor 6 makan harta anak yatim, yang nomor 7 sekarang wa ilhadu fil masjid, melakukan perbuatan ilhad di dalam masjid. Apa itu ilhad? Ilhad itu perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari Nabi dan itu dilakukan di masjid. Oh, banyak yang kayak gini. Yang ke-8, walladhi yastaskhiru, menghina orang, suka menghina orang. Yang terakhir nomor 9, wa buka'ul walidaini minal uquq. Apa itu yang ke-9? Menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena durhaka kepada orang tua. Jadi menyebabkan orang tua meneteskan air mata karena perbuatan seorang anak, dan yang dilakukan anak itu bentuk kedurhakaan. Kecuali nih, ada seorang anak membuat orang tuanya itu menangis, meneteskan air mata karena anaknya berhasil ranking 1, sukses ya, sehingga orang tua itu menangis terharu. Nah, itu boleh. Anaknya hafal Quran, anaknya ternyata Masya Allah ya, soleh nurut sama orang tuanya, sehingga itu orang tuanya menjadi terharu, meneteskan air mata. Boleh, nggak apa-apa ya. Anaknya lulus ya di salah satu perguruan tinggi dengan IPK tertinggi misalnya, maka orang tuanya kagum kepada anaknya, maka nangis, gak apa-apa, buat bangga ini. Ini tangisnya orang tua karena kedurhakaan anak, gak nurut, mencemarkan nama baik orang tua, bikin susah orang tuanya, bikin orang tua kepikiran, anaknya mencoreng nama baik orang tua, kena narkoba, ya, kena pinjaman online, sehingga orang tuanya yang dikejar-kejar oleh siapa itu? Debt kolektor dan seterusnya. Lah ini kan bukan membahagiakan orang tua, justru menyengsarakan orang tua yang kayak begini. Sekarang kita lanjutkan ya keterangannya, kita lanjutkan. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadaku, kok di sini tadi salah? Apa katanya? Ya. Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhula jannah, apakah engkau takut masuk neraka dan pengen masuk surga? Itu ditawari oleh Ibnu Umar, kau pengen gak masuk surga dan kau dihindarkan dari neraka? Maka dia menjawab, qultu, aku menjawab, aku di sini tadi salah. I wallah, tentu saja demi Allah aku mau, aku pengen masuk surga, terhindar dari neraka. Qala, Ibnu Umar berkata, ahayyun walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu, aku menjawab, indi ummi, yang hidup tinggal ibuku, bapakku telah wafat. Nah, terus akhirnya Ibnu Umar berkata, qala fawallah law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am latadkhulannal jannah. Demi Allah, katanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepada kedua orang tua, lalu menyiapkan makanan untuk kedua orang tua. Nah, orang tua ini disiapkan, bukan menyiapkan untuk kita. Orang tua itu dilayani, bukan melayani kita. Karena teksnya di sini, engkau menyiapkan makanan. Oh, itu ya. Kepada keduanya, sungguh engkau akan masuk surga. Majtabaital kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Baik, maka berdasarkan dalil ini,
Salah satu daripada pelajaran yang bisa kita ambil adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seputar dosa. Nah, yang sudah kita bahas terkait seputar dosa sudah berapa poin? Sudah berapa poin? 3 poin ya. Yang pertama definisi dosa, betul ya? Sudah kita lewati, nggak perlu kita ulang lagi. Yang kedua, pembagian dosa. Dosa itu dibagi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, masih ingat yang ketiga? Kaidah rambu-rambu untuk membedakan dosa kecil, dosa besar. Oh belum? Baik. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Ya. Kaidah yang C berarti, yang C. Yang ketiga. C ya? C kan? Ya 3C kan? Habis gitu aja. Yang C berarti ya. Kaidah dalam membedakan dosa besar dan dosa kecil. Kaidah rambu-rambu. Saya yakin di antara kita ini kan kadang-kadang masih bingung bagaimana cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Ada yang mengatakan dosa besar itu Ustadz syirik, dosa besar itu sihir, dosa besar itu makan riba, dosa besar itu durhaka kepada orang tua. Itu kan macam dosanya. Saya nggak tanya. Pertanyaan saya itu adalah bagaimana Anda bisa mengatakan zina itu kok dosa besar? Nah itu loh pertanyaan. Kok bisa Anda masukkan membunuh orang itu dosa besar, makan riba Anda masukkan dosa besar? Itu inti pertanyaan saya. Jadi untuk mengenali ini dosa besar, ini dosa kecil, itu ada kaidah, ada tata cara, ada rambunya. Dan ini harus dihafal. Apakah dia kaidah rambu-rambu untuk mengetahui itu dosa besar? Yang pertama adalah, yang pertama, setiap dosa yang Allah dan Rasulnya sendiri yang mengatakan besar. Setiap dosa yang Allah dan Rasulnya sendiri yang mengatakan besar. Allah sendiri yang mengatakan besar. Ya. Jadi saya ulang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ini dosa besar apa dosa kecil, maka rumus pertama Allah sendiri, Rasul sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Loh caranya gimana untuk mengetahui? Ya baca Quran sama baca hadis Nabi, baru ketemu, tak kasih dalil. Contoh, Allah sendiri yang mengatakan itu dosa besar. Allah yang mengatakan. Coba dibuka Al-Baqarah 219. Coba dibantu surat Al-Baqarah, surat nomor 2. Al-Baqarah ayatnya 219. Ya. Disiapkan Pak Joko terjemahannya. Kita dengarkan murotannya. Kita dengarkan Al-Baqarah 219. Allah berfirman, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Silakan penggalan ayat. Silakan baca. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad. Ulang lagi. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad Tentang khamr dan judi. Tentang khamr dan judi. Apa jawabannya dari langit? Allah menjawab ketika umat bertanya kepada Nabi kita, khamr dan judi itu hukumnya apa? Ternyata jawabannya langsung dari langit. Silakan Pak Joko. Katakanlah. Pada keduanya terdapat dosa besar. Stop sampai di situ. Allah sendiri yang mengatakan dosa. Berarti minum khamr itu kecil atau besar? Berarti berjudi itu dosa besar apa kecil? Besar. Apalagi khamr, ya.
Ya, namanya Khomer, katanya Nabi SAW, beliau pernah bersabda 14 abad yang silam, Nabi sudah mengingatkan kita, akan muncul nanti satu zaman, mereka menamai Khomer bukan dengan nama aslinya, bukan, tetapi mereka namai Khomer dengan nama-nama yang lain. Maksudnya supaya tertarik. Intinya Khomer, intinya apa sih Khomer itu? Khomer itu sesuatu yang memabukkan. Sekarang namanya, oh bagus-bagus, namanya sabu-sabu, ekstasi, namanya bagus, ya, putau, ya, ada lagi vodka. Oh, Ustadz kok tahu? Dikasih tahu. Tequila. Oh, keren-keren. Intinya apa? Khomer, intinya. Iya, jadi supaya orang itu tergiur dengan nama-nama, intinya memabukkan. Maka sekali khamr, sekalipun itu sedikit tidak memabukkan, maka tetap haram sampai kiamat. Haram sampai kiamat. Lah kalau misalnya hasil fermentasi, Ustaz, seperti tape, termasuk tempe, ya, apakah itu khamr? Maka jawabannya tidak, termasuk air legen. Kalau itu legen, ya, itu halal. Ketika dia sudah berubah rasa dan sifatnya, maka dia berubah menjadi, jangankan gitu Bu, kejauhan kalau legen, ke air kelapa, kejauhan. Kurma itu bisa jadi khamr. Dulu di zaman Nabi orang membuat khamr itu dari kurma, dari kismis, seperti itu bisa. Kalau dia sudah berubah menjadi sifat, zatnya berubah, maka dia khamr. Lah kalau orang buat roti pakai anu, Ustaz, apa itu? Ragi. Namanya apa itu? Ya, Ferdipan ya. Ini biasa buat roti ya. Apa itu, ada namanya kok itu? Rum. Ya, rum. Ya. Rum bagaimana? Ya jelas homer itu. Ya. Jelas memabukkan, sekalipun sedikit, maka tinggalkan, ya. Karena ini termasuk dosa besar, memabukkan, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan, termasuk judi. Judi itu Bapak Ibu jangan menganggap judi-judi yang terjadi, yaitu misalnya di meja judi, enggak. Tetapi judi itu juga terjadi di wahana-wahana permainan. Seperti memasukkan koin, ngambil boneka, ya, ternyata lepas, bonekanya lepas. Uang hilang atau tidak? Hilang. Judi. Ya, judi termasuk, mohon maaf, termasuk ini, apa ini, jantung sehat yang diselenggarakan oleh RT RW setempat. Setiap warga disuruh membeli kupon, nanti kuponnya akan diundi. Kalau itu tidak dapat, maka uang hilang, betul tidak? Nah, itu judi, kecuali kalau ada kompensasi. Misal kupon 10.000, satu kupon, tapi peserta dapat kotaan, dapat kue macamnya 3, dapat air mineral 300 ml. Loh, ini kalau dirupiahkan kue 3 ini sudah lebih dari 10.000 ini, belum air mineralnya. Oh, berarti duit yang tak bayar itu murni untuk sehingga orang dapat itu. Lah ini nggak dapat apa-apa, ya. Dan orang ngejarnya adalah undian. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Saya mau tanya, ada nggak lomba mancing? Peserta suruh bayar tidak? Ya. Kalau nggak dapat, hilang. Ya, bayar. Kalau nggak dapat, hilang uangnya. Nah, ini sama. Mestinya, meskipun dia tidak mendapatkan, maka ada kompensasi. Uang yang sudah dikeluarkan tadi, yaitu untuk dia mendapatkan mungkin ikan ukuran kecil, atau dia mendapatkan untuk sebagai gantinya. Paham sampai di sini ya?
maka itu termasuk judi. Bahkan judi dalam dunia permainan anak. Contoh, maaf ini, monopoli. Tahu monopoli? Beli hotel, terus kemudian beli apartemen, ya, beli stasiun, stasiun dibeli ya. Ya, kan gitu ya. Maka di sini ada unsurnya, kata para alim ulama, unsur judinya. Bahkan unsur melalaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oh banyak, ya. Termasuk yang sejenis ular tangga, halma, ya. Oh banyak, ya. Tinggal kan masih banyak permainan-permainan yang lainnya. Ya, pate lele itu bagus. Bagus pate lele. Ya. Engkle ada enggak engkle? Oh, bagi yang putri, ya. Pate lele, ya. Bakso bakso. Itu keren itu, ya. Daripada mainan kayak gini syubhat permainannya, ya. Kata ke dadu, ya. Nanti lagi tangga sudah puncak ternyata dapat poin berapa turun, set. Ular tangga. Betul tidak? Ya, jangan, hindari permainan seperti ini. Masih banyak permainan yang lain. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi setiap dosa itu ciri-cirinya disebut dosa besar. Apa tadi nomor 1? Apa tadi nomor 1? Setiap dosa bukan syirik, bukan. Ciri-ciri dosa dianggap besar. Ciri-cirinya apa? Setiap dosa yang Allah dan Rasulnya mengatakan itu besar. Tadi ayatnya sudah kita dengarkan, khamr dan judi divonis Allah dosa besar. Tadi dosa besar. Contoh lagi, tolong dibuka Al-Quran, surat An-Nisa ayat 2. Surat nomor 4 ayat 2. Coba An-Nisa ayat 2. An-Nisa ayat 2. Nah, kita dengarkan nih. Allah berfirman, An-Nisa ayat 2. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Silakan. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Kalau anak yatim itu sudah dewasa, dia sudah bisa membelanjakan harta yang dia miliki, peninggalan orang tuanya atau pemberian orang lain, ya, mengelola keuangan dia sudah mampu, maka berikan hartanya anak yatim. Terus lanjut. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Terus. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Baik, nggak boleh ngambil harta anak yatim. Maka pengurus panti asuhan, hati-hati. Jangan ngambil harta mereka, kecuali ada disebutkan boleh mengambil harta anak yatim secukupnya untuk makan. Karena pengurusnya miskin, nggak punya apa-apa, nggak ada orang yang ngasih. Sehingga kalau dia tidak ngambil, tidak bisa makan dia. Maka dia harus ngambil hartanya anak yatim, pemberian orang, diambil secukupnya untuk makan. Tidak lebih dari itu. Nggak boleh. Nah, sekarang ini malah justru pemberian orang kepada anak yatim itu masuk ke rekening yayasan semuanya, dan itu dikuasai yayasan. Sedangkan anak yatim bajunya ya tetap tidak layak dipakai, makanannya Allahu Akbar, nggak layak untuk dimakan sebenarnya. Ya, maka hati-hati ya. Mengurus anak yatim ini tidak gampang, harus amanah. Ya, seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di mana kenyataan di masyarakat, apalagi kalau Ramadan, dan saya adalah mungkin salah satu, bukan satu-satunya, salah satu orang yang sering menyaksikan seperti ini. Karena saya sering kali kalau Ramadan diundang acara buka bersama, bukber. Jadi kajian plus bukber. Nah, biasanya perusahaan atau lembaga itu ngundang anak yatim. Lalu perusahaan memberikan simbolis, yaitu untuk kepada anak yatim pemberian. Rata-rata untuk buka bersama dibedakan.
buka bersama untuk pengurus, sama ustadznya, sama jamaah undangan yang datang, karyawan-karyawati perusahaan itu beda. Anak yatim cuma dikasih kotaan, itu pun nasi sama ayam geprek, sudah itu. Sedangkan pengurus prasmanan, ya, menu lauk pauknya banyak macamnya. Lah kayak gini zalim, ya kayak gini. Muliakan mereka. Seperti itu. Jangan dibeda-bedakan loh, jangan. Nah, itu ya. Baik, jadi hati-hati. Terus lanjut, sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. Nah, berarti Allah sendiri yang mengatakan menzalimi anak yatim, makan hartanya yatim termasuk dosa besar. Jadi kalau Allah sendiri yang mengatakan besar, berarti itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya. Makanya harus baca Al-Quran. Contoh lagi, ayo dibuka Quran surat 17. Quran surat 17 itu surat apa? Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Al-Isra ayat 31. Ada ya? Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Na'udzubillah min dzalik. Silakan. Dosa apa lagi nih? Allah katakan besar. Silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ulang lagi Pak Joko. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Banyak berita yang mungkin kita pernah lihat, saksikan di layar kaca kita, ya, orang tua yang tega membunuh anak-anaknya, ya. Itu seorang ibu tega meracun 3 orang anaknya. Pernah kejadian enggak itu? Jadi racun itu dimasukkan di air susunya, itu diminum, ya. Karena apa? Ternyata istrinya cemburu, suaminya menikah lagi. Nah, ini kan tidak punya iman. Ada lagi yang tega membunuh anaknya, ya, seorang ibu, seorang janda yang ternyata dia terhasut omongan oleh calon suami barunya. Jadi calon suami barunya gak seneng sama anaknya janda ini. Lah si janda sudah terlanjur cintrong. Ya. Dia tega menghilangkan nyawa anak-anaknya. Coba bayangkan. Macam-macam. Ustadz, kalau gini Ustadz, kalau gini, ikut KB itu termasuk membunuh anak ataukah tidak? Termasuk KB yang dimaksud di sini adalah yang mengeluarkan, maaf, ini ilmu bukan sesuatu yang tabu, mengeluarkan sperma di luar rahim. Mengeluarkan sperma di luar rahim. Apakah ini termasuk pembunuhan karena dia takut istrinya hamil, maka dikeluarkan di luar? Nah, apakah ini termasuk? Maka jawabannya, atau mau memakai alat-alat kontrasepsi, kondom, KB, suntik, pil, dan seterusnya, apakah ini termasuk bentuk membunuh? Maka jawabannya, kalau itu ada nasihat dari dokter yang resikonya besar jika wanita itu hamil lagi, mungkin karena faktor usia, mungkin karena kesehatan badannya, atau mungkin karena dia mengidap penyakit tertentu, kata dokter, ibu saya sarankan jangan, sudah berhenti, jangan punya anak lagi karena ini resiko besar. Apalagi ibu sudah 2 kali operasi atau 3 kali operasi, kalau misalnya ini keempat, resiko besar. Maka yang seperti ini nggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau dia khawatir hamil karena tanda kutip takut miskin, ya Allah Ustadz, sekolah ya are-are Ustadz, ya. Sekarang sekolah tidak ada yang murah Ustadz, mahal Ustadz, ya. Sekolah Islam itu tambah larang Ustadz,
Ya. 20-30 juta belum SPP-nya. Apalagi pondok pesantren. Pondok pesantren itu mahal apa murah sekarang? Mahal. Ya, kalau kepingin enak mahal memang. Mahal. Ya. Sampai ada yang 40-60 juta ada. Ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, maka karena hal itu Ustadz, maka saya nggak pengen punya anak. Nah, kalau yang seperti ini karena masalah rezeki, khawatir miskin, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Ustadz, bukan masalah rezeki, mengatur jarak kehamilan anak nomor 1 ke anak nomor 2 supaya tidak terlalu dekat. Ustadz, boleh atau tidak? Maka jawabannya yang saya baca keterangan para ulama, sah, boleh, tak apa-apa. Mengatur jarak kehamilan artinya dia tidak menutup diri, ya. Karena ada istri itu suami pengen punya anak lagi, ini anak sudah 2, ya, pengen terus istri Ustaz mas loro iki digedhekno ngene mas, ya, Ustaz wis loro iki wis anu, maka siap-siap tanda tangan kontrak MOU menikah lagi. Wong istrinya sehat, ya, kecuali kalau tidak memungkinkan secara fisik, ya, usia sudah di atas 40 tahun bahkan 50, ya sudahlah, ya, mungkin ini dijadikan pertimbangan, boleh, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ulang lagi Pak Joko, membunuh anak karena takut miskin, silakan. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Lanjut. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Loh, lihat ini, sama Allah dijawab, kami yang ngasih rezeki kepada mereka. Lanjut, bukan? Ulang lagi. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Nah, kami yang memberi rezeki kepada mereka, anak-anakmu, dan juga kepada dirimu. Gak usah takut miskin. Makanya orang dulu itu ada istilah banyak anak. Saya tanya sama ibu-ibu, saya tanya, kenapa orang dulu itu anaknya banyak-banyak? Kenapa? Ayo, orang dulu itu anaknya banyak. Nenek saya saja, kakek saya dari ayah aja berapa? 11. Ya. Ada lagi masih family jauh, 16 anaknya. 16. Iya. Itu lulus SD langsung nikah soalnya. Iya. Waktu itu dulu ini lulus SR sekolah rakyat langsung dinikahkan, anaknya 16. Pertanyaan saya, kenapa wong biyen orang dulu anaknya akeh-akeh, anaknya banyak? Jawabannya cuma satu, karena orang dulu tawakalnya kepada Allah kuat, Masya Allah. Orang sekarang tawakalnya kurang, anak siji wis mas mikir, ya. Sudah 2 ini, ya, sudah kebobolan ternyata 3 wis ya wis cukup ya wis, ya, maka tawakalnya kurang. Kalau orang dulu betul ini loh ayatnya Allah sendiri, kami yang memberi rezeki kepada mereka, anak-anakmu, dan juga kepadamu. Makanya mereka punya moto banyak anak banyak rezeki, karena rezeki tiap anak beda-beda, Allah yang menetapkan. Jadi nggak usah khawatir dengan yang seperti ini. Yang penting orang tuanya ikhtiar, usaha, dan jangan putus berdoa. Jangan putus untuk berdoa. Terus minta kepada Allah. Ada saja. Ya. Bahkan ibu-ibu, mungkin saya pernah cerita. Saya dulu punya pernah tetangga. Ya, di Selanjang, ya. Sebelum saya tinggal di Klepek, ya, saya kan sempat pernah ditinggal di BBN dan seterusnya. Ini ada orang anaknya 5 orang anak, si ayah beca ini, plus disambi jualan bakso, istrinya jualan kalau sore gorengan. 5 anak ini nomor satu S2. Yang nomor 2 S1 enak semua ini, 5 ini. Saya nggak bisa bayangkan waktu itu ketika anak-anak ini sekolah,
Saya bukan mau meremehkan berapa pendapatannya becak sama tukang bakso. Kita tidak boleh meremehkan. Tapi Anda tahulah, sekolah ini butuh biaya. Ini anak 5 butuh makan, belum susunya dan seterusnya. Ternyata sukses semuanya. Ya kenapa? Karena kesolehan orang tuanya, karena keikhlasan orang tuanya, ikhtiar dan doa orang tua yang gak putus. Sehingga anaknya alhamdulillah tiap sekolah beasiswa dan seterusnya. Ya, oleh karena itu maka ya harus tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, saya yakin ibu-ibu yang ada di majelis ini usianya mungkin di bawah saya mungkin ya. Mungkin di bawah saya mungkin ya. Saya lahir tahun 76. Berarti di bawah saya, berarti 48 di bawah saya. Ya. Enggak sih, 49. Nanti masih tahun depan 49 ya. Akhir tahun soalnya ya. Nah, jadi di bawah saya. Maka tentunya kalau ingin memiliki anak masih punya kesempatan ibu-ibu sekalian. Nah, seperti itu. Kita mulai geremeng ya. Kenapa Bu? Ya, gak pantas, pantas lah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang sebelum nomor 2, tak kasih dalil lagi. Coba dibuka Quran surat 33 ayat 53. Surat 33. Surat 33 itu surat apa? Ayat 53. Surat 33 ayat 53. Ya. Kita lanjut, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Al-Ahzab ayat 33. Surat 33 ayat 53. Allah berfirman, Al-Ahzab 53. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'aytum fantashiru wa la musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Silakan, ayo baca. Wahai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Lanjut. Tetapi jika kamu dipanggil, Terus. maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, Maka. keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Nah, salah satu adab makan, kalau kita diundang makan, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Ulang lagi sedikit Pak Joko. Apabila kamu diizinkan untuk ikut makan, ulang lagi mundur dikit, silakan. Apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Nah, nggak boleh lama-lama. Jadi habis dikasih makan, segera pulang. SMP, sudah makan? Pulang, itu yang benar itu. Itu. Kasihan sohibul hajatnya, sohibul bed. Iki disitokno kabeh, gak mulai-mulai. Iya. Kasihan, nggak boleh berlama-lama di rumah orang. Iya, ini semua toples sudah dikeluarkan semua, minuman macam A sampai Z sudah dikeluarkan. Iya, ya, kurma mulai dari yang mentes sampai yang warna nggak karu-karu sudah dikeluarkan. Ternyata kok nggak pulang. Ada nggak orang itu kalau mertamu kerasan dayo? Ada nggak? Ada ya? Sampai sohibul bait itu ngasih isyarat lihat jam.
Gak boleh kasihan, gak boleh. Tidak boleh berlama-lama. Meskipun acara walimah, Anda duduk, yang mengucapkan selamat, Anda duduk, ya. Lalu kemudian Anda dikasih souvenir, ya. Anda dikasih makan, terus dikasih es krim biasanya, dikasih minum, selesai pamitan, doakan selesai. Loh kok cepet, langsung pulang. Al-Ahzab 53. Gitu, bisa enggak? Iya, seperti itu. Makanya saya kalau nganter istri, misalnya dia pengen silaturahmi, maka saya kasih warning, jangan suwi-suwi. Iya. Al-Ahzab 53. Jangan. Begitu sudah 10-15 menit, ya, tak telepon sama saya. Ojo suwi-suwi, ojo ya ini, ya itu. Kak mari-mari ngene ya ini ya itu. Ya. Kasihan sohibul bednya. Lu belum ketemu orangnya soalnya. Orangnya belum ketemu. Nanti bisa telepon. Nah, itu. Enggak usah lama-lama. Ya, karena sunnahnya mertamu nggak boleh lama-lama. Apalagi jenguk orang sakit. Sampai akhirnya orang ini wis waras orang. Ya, lah ini dijenguk ini, ya Allah, dijak ngomong terus sampai noro bercerita lagi orang ini. Saya itu begini, ya cek up darah itu, gula saya sekian, asam urat saya sekian. Ya, sudah. Ngobrol terus berlama-lama, orang ini butuh istirahat. Ya, maka cukup datang, termasuk takziah. Anda sampaikan, saya kesini ingin takziah, nyelawat. Takziah. Saya nggak tanya kenapa suami Anda meninggal, sebabnya apa, karena saya tahu itu akan mengulang kesedihan Anda, gak kelar-kelar, dan Anda semakin menangis menceritakannya, itu meratap. Saya kesini tak doakan, mudah-mudahan kau dikasih sabar, dosa suamimu diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kau diberikan solusi oleh Allah menghadapi musibah ini. Wes, pulang. Gak usah, yo bercerita nih, yo. Ya. Betul atau tidak? Orang ini sudah cerita, iya saya soalnya gini, saya lalu dia ini masih saya ada penyakit bawaan atau apa, sudah ya, selesai, sudah, pulang, datang lagi, punya apa ceritanya kok bisa? Makanya kemarin ketika mertua meninggal, saya bilang sama istri saya, rekaman. Ibu saya meninggal dunia di rumah sakit Geraha Amerta, pukul sekian, sakitnya sakit ini. Baik, karena setelah dioperasi dan seterusnya, maka dari itu, wes nanti benar, gimana Umu? Kok akhirnya kau nyerita lo, kau nangis, nanti datang lagi jadi, ya apa Umu nangis, mari. Makanya orang takziah nggak usah minta cerita, nggak usah doakan, nggak usah cerita, nggak usah. Kita nggak butuh ceritanya, orangnya sudah wafat, nggak usah. Saya kesini ingin mendoakan anti, menghibur anti, itu mestinya. Bisa kira-kira diamalkan? Ini tanya, berapa botol infusnya Pak? Sudah, ya. Dokter Sopo, kamare bendino piro. Ya, terus ada makanan dikasihkan dari rumah sakit. Lo ini gak dipangan dah, enggak tak gomole mari ya. Ada enggak kira-kira orang yang bagi orang sakit kayak gini? Jadi diringkes sih makanannya. Ada enggak? Ya Allah. Ya, saya tanya, ada enggak? Orang sakit itu memang ketika dijenguk itu senang dia. Itu jadi obat, bahkan bisa mengalahkan obat. Karena dia merasa diperhatikan, jadi muncul energi baru sehingga dia lebih semangat hidupnya karena dia dikunjungi. Tapi ada enggak orang itu sakit nggak mau dijenguk? Ada ya? Maaf saya tidak mau dijenguk, saya butuh istirahat total. Ya, gak apa-apa, itu hanya dia. Itu hanya dia.
Ya, seperti itu. Bahkan ketika kita masuk, misalnya orang itu lagi istirahat, kita menjenguk di jam-jam siang, jam istirahat, kita lihat di kaca, misalnya kamarnya ada kaca, itu sudah, gak usah dibangunkan, biar istirahat. Ini aja bawaan dari saya, mungkin entah itu air zam-zam atau apa yang manfaat untuk orang itu, berikan aja, tetap ke susternya, sus. Titik. Itu aja. Ini ndak. Tolong bawa tangan nono CR nih aku teko, CR nih aku teko. Heran saya. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi terus Pak Joko ayatnya, kalau makan diundang makan jangan berlama-lama. Terus belum poinnya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Nah, Nabi malu nyuruh kamu untuk keluar. Iya. Itu, tapi kita yang harus tahu diri. Kalau diundang orang itu harus jangan berlama-lama ya, jangan berlama-lama. Itu karena kita mau ngusir ini ya sungkan wong tamu. Lanjut terus. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Terus. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Nah, kalau meminta sesuatu kepada Nabi, yaitu dari belakang hijab tabir, ya. Makanya boleh di ruang tamu itu ada poster atau apa figura, ya. Misalnya bertuliskan poster figuranya, jaga lidah. Jadi setiap orang tamu, kau oleh ngerasani. Terus yang kedua, poster surat Al-Ahzab 53. Jangan berlama-lama. Jadi setiap yang bertamu, oh iya, boleh, nggak apa-apa, biar tahu. Ya. Kok ternyata tidak pulang-pulang? Ternyata orang ini kacamatanya ketinggalan. Makanya gak iso mojo. Ya terus Pak Joko. Silakan. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Intinya, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Nah itu nih, ulang lagi, dan tidak boleh. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Terus. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Baik, makanya istri-istri Nabi tidak ada yang dinikahi oleh para sahabat, nggak ada. Aisyah radhiyallahu anhuma itu jadi janda umur 18 tahun. Nabi wafat 63, Aisyah umur 18. Itu Aisyah radhiyallahu anhuma meninggal umur 63, sama seperti Nabi. Ya, Khadijah 65 umurnya. Kalau Aisyah 63 ketika wafat. Selama berarti berapa tahunnya? Janda 18 tahun jadi janda, jandanya Nabi, meninggal umur 63. Berarti berapa tahun menjanda? 45 tahun. Tidak ada satupun laki-laki yang nekat berani ngelamar Aisyah. Kenapa? Karena istri-istri Nabi itu Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandung kita sendiri. Karena itu ibunya orang beriman. Jadi Aisyah, Khadijah, Sofia, ya, Zainab, Ummu Salamah, Zainab binti Jaksi, Zainab binti Husaimah, ya, Ummu Habibah, itu semua istri Nabi itu ibu kita. Makanya tolong dijawab. Saya akan sampaikan, tolong dijawab dengan tegas. Ibu kita siapa? Saya ulang, yang jelas. Ibu kita, mantap. Ibu kita Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah. Itu ibu dari sisi agama. Kalau ibu dari sisi biologis, ibu kita yang melahirkan kita, di mana kita keluar dari rahimnya, itu ibu biologis. Ibu agama, istri Rasul, ibu dari sisi agama. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat yang beredar di masyarakat, ya. Baik, kita lanjutkan. Terus lanjut, bagaimana kalau tetap nekat menikahi istri Nabi, Pak Joko? Terus? Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Oh, dosa besar. Menikahi istri Nabi dosa besar. Saya mau tanya, berarti jandanya Rasul boleh nggak dinikahi?
Ya, jandanya panjenengan boleh ndak dinikahi? Oh, halal katanya, bayangkan ya. Boleh ya. Boleh. Jadi itulah bedanya ibu-ibu dengan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tambahkan satu dalil lagi. Ini masih rambu yang pertama ya. Rambu membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Coba dibuka Sahih Muslim, Pak Joko. Sahih Muslim nomornya 68. Sahih Muslim nomor 68. Itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 87, nomor asli. Yang kita baca ini nomor cetakan terjemahan. Silakan. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari bapaknya. Dari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, silakan. Katanya, kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, Ya. perhatikanlah, kuberitahukan kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Loh, Nabi sendiri yang bilang. Ulang lagi, perhatikanlah. Kuberitahu kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Oh, Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Sudah besar, ini paling besar. Berarti dedengkotnya dosa ini. Ya, paling besar. Apakah dia? Silakan Pak Joko baca. Rasulullah mengucapkan 3 kali. Sampai Nabi mengucapkannya 3 kali, berarti serius ini. Silakan. Mempersekutukan Allah. Nah, Nabi mengatakan dosa besar yang paling besar ini adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain. Silakan. Kedua, durhaka kepada ibu bapak. Durhaka kepada orang tua. Yang terakhir, Ketiga, sumpah palsu. sumpah palsu atau perkataan dusta. Stop sampai di situ. Sumpah palsu atau perkataan dusta. Itu dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Jadi siapa yang mengucapkan itu dosa besar paling besar? Berarti termasuk dosa besar. Nomor 2 sekarang. Rambu-rambu nomor 2. Rambu-rambu nomor 2 untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil. Apa itu nomor 2? Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman neraka. Oh, berarti banyak. Iya. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman neraka. Kemurkaan, dimurkai maksudnya, kemurkaan, laknat. Pokoknya Bapak Ibu kalau baca hadis atau baca Quran atau baca hadis yang ujung-ujungnya Allah melaknat, dosa besar. Rasulullah melaknat, alamat dosa besar. Pokoknya ada kata-kata laknat, dimurkai, neraka, itu dosa besar. Terakhir laknat, ya, atau azab, Allah mengazab, nah itu dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya diancam neraka, kemurkaan, laknat, atau azab, ya. Makanya kata para alim ulama, salah satunya Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan kullu dzambin nasabahu, ya, kullu dzambin nasabahu Allah taala ila nar fa huwa kabiratun. Setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu pasti dosa besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membaca Al-Quran atau membaca hadis,
yang mana isinya terjemahannya dikit-dikit ada ancaman neraka, dikit-dikit ada kalimat atau kata-kata Allah melaknat, ya, atau kalau baca hadis Rasulullah melaknat, itu pasti dosa besar. Pasti dosa besar. Contoh, tak kasih contoh. Contohnya ini. Ya. Contohnya, coba Pak minta tolong saya Muslim ya, minta tolong. Ya, ya afwan. Ya. Nah, saya carikan dulu. Disebutkan misalnya ini, misal. Ya. Di dalam Sahih Muslim, nomornya, kalau tidak salah, berarti benar kalau tidak salah. Ya, di situ disebutkan. Nah, ini mulai ada bertujuh. Oh, ini tentang hukum main catur, main skat. Ya, di sini disebutkan orang main catur itu sama dengan mencelupkan tubuhnya ke darah dan daging babi. Main catur, skat. Ya. Jadi suaminya kalau suka main catur, sampaikan itu mencelupkan tangannya, mencelupkan dirinya ke darah atau daging babi. Najis. Main catur itu najis. Kan babi najis. Alasannya Nabi yang mengatakan Sami'na wa ata'na. Sebentar. Nah, ini pakaian mana ini pakaiannya? Nah, ini disebutkan. Nah, 2001, nomor 2001 2001. Dan sampai 2003. Ya, silakan. 2001 sampai 2003. Dibaca 2002-nya Pak Joko, biar pendek. Ya, enggak panjang-panjang. Kalau 2001 kan agak panjang. Yang 2002 dan 2003. Ayo, kita dengarkan nih. Ini termasuk dosa besar ini. Karena di dalamnya ada ancaman apa? Kita dengarkan. Baca Pak Joko yang keras. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu katanya, Iya. Nabi SAW melarang keras menyambung rambut kepala wanita dengan sesuatu yang lain. Terus Yang dari Ibnu Umar radhiyallahu katanya, bahwasanya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung. stop. Nabi melaknat, Nabi mengutuk orang yang menyambung rambut dan orang yang minta rambutnya disambung. Jadi yang nyambung sama yang minta itu sama-sama dilaknat. Apa itu? Ya seperti pakai extension, apa itu? Hair extension. Wig, termasuk konde masuk. Makanya yang punya usaha salon, maka hati-hati kalau ada yang seperti ini, jangan. Ya. Karena ini dilaknat ini. Terus apalagi yang dilaknat oleh Nabi? Dan mengutuk pembuat tato dan yang meminta ditato. Orang yang mentato dan yang minta ditato. Yang mentato sama yang minta itu dikutuk, dilaknat. Berarti bikin tato dosa kecil apa dosa besar? Berarti nyambung rambut itu dosa, pakai wig dosa besar apa dosa kecil? Besar. Kecuali untuk nutup aib. Nutup aib, rambutnya rontok karena kena penyakit tertentu, apalagi dia seorang wanita, rambut itu kemuliaan, kehormatan. Wanita itu jadi menarik kadang-kadang dari rambutnya, makanya dia harus tertutup rambut itu, karena itu yang membuat daya tarik wanita. Dan matanya,
Lah banyak sekarang akhwat itu rambutnya sudah tertutup, masya Allah, cadaran, ya, jilbabnya panjang, tapi matanya pakai softline, hijau, biru, wah. Itu yang bikin menarik, gak boleh. Mata wanita itu saklebatan itu, wow, ya, bikin menarik meskipun wajah gak kelihatan. Maka nggak boleh yang ini. Sudah nggak usah. Anda silakan mau pakai softline di rumah aja. Untuk suami, yang sini biru, yang sini hijau, misalnya. Ya, nggak masalah. Ya, Anda mau tumpui berapa kalau dibenarkan nggak apa-apa. Itu seperti itu. Percantik diri Anda ketika di rumah. Anda mau pakai apa itu? Tambahan apa itu? Bulu mata itu apa namanya? Iris. Nah itulah. Sampai lentiknya, ya, sampai mau meremangil, mau melek itu berat, saking abote. Ya. Gak apa-apa, tapi di rumah, jangan di luar rumah. Ya, saya tanya, ibu-ibu berhias seperti ini, apakah di rumah kayak gini kira-kira? Begitu pulang ke rumah, minyak tawon balsam itu, ya Allah, ya, dikeluarkan semua, ya, minyak aromaterapinya keluar semua kalau di rumah, ya. Gak boleh, ya. Istri Nabi itu kalau Nabi datang rambutnya itu diukur, diratus, bau-bau bukhur, bau-bau dupa, masya Allah, seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Makanya pentingnya punya istri dua itu begitu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sampai di mana tadi? Istri dua. Baik, dilarang keras. Termasuk Nabi melaknat orang yang melakukan pangur. Tahu pangur? Meratakan gigi. Kecuali untuk nutup aib, giginya tumbuh tidak wajar. Misalnya pakai bekel, nggak apa-apa, karena memang aib, nutup aib, boleh. Ya. Termasuk tadi wanita rambutnya rontok sampai karena dia kena penyakit tertentu, mungkin dia menjalani kemoterapi, ya, rambutnya rontok, ya, sehingga dia harus pakai wig. Sedangkan dia masih muda, sedangkan dia pengen tampil menarik di hadapan suaminya, apa-apa yang kayak gini, nutup aib. Nah, termasuk gigi tadi pangur, itu tidak diperbolehkan. Termasuk banyak Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Yang menerima sama yang memberi, sama-sama dilaknat. Gak boleh, berarti suap itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Ada enggak orang ingin bekerja harus menyuap? Ada. Untuk naruh kurikulum vitae, CV-nya ke meja personalia harus nyuap satpam yang ada di depan. Mas, ini lamaran kerja saya, CV saya, tolong taruh di meja personalia, nek aku diterima gawe sampean ono dewi under table, uang di bawah meja. Ternyata diterima, kasih. Itu setiap bulan dia gajian. Karena dia sudah diterima perusahaan itu, maka uangnya ini adalah uang khianat, uang tidak berkah, bahkan mendapatkan laknat. Lah terus cara tobatnya gimana? Cara tobatnya ada dua. Yang pertama, kalau dia punya skill dengan pekerjaannya itu, maka jangan resign, tetap saja teruskan, cuman keluarkan uangmu, sodakohkan sejumlah yang kau suap satpam sama personalianya. Berapa nilainya? Keluarkan di jalan Allah. Tapi kau tetap kerja di situ karena punya skill, keilmuan. Tapi kalau dia tidak punya skill, resign, undur. Karena betapa banyak orang yang dizolimi yang punya skill nggak bisa masuk di situ gara-gara tadi dia nyuap. Keluar, resign. Itu cara. Kalau enggak, itu gajinya tiap bulan haram terus itu. Haram. Karena pakai suap. Uang pelicin, gratifikasi, termasuk yaitu uang tips. Banyak. Kita makan di restoran,
Kita makan di restoran, setelah makan berapa mbak bilnya mbak? Habisnya 240.000. Ini mbak ya, kembaliannya ambil aja mbak, sisa 10.000. Itu kalau sama si waiters ini, pelayan ini tidak diberikan sama yang punya resto, nggak diberikan, diambil, itu dia anggap itu uang kelebihan untuk dia, maka dia termasuk makan uang khianat, karena dia sudah digaji. Makanya yang benar itu mestinya dilaporkan, Pak, saya tadi uang kembaliannya 10.000 sama pemilik resto. Lalu si pemilik resto diambil, dimasukkan kaleng besar. Nanti akhir bulan isinya kaleng berapa dibagi rata, mulai satpam sampai yang nyuci piring, bagi rata. Karena kalau kayak gini yang kasihan ya bagian kora-kora nyuci piring, dia nggak dapat apa-apa. Betul atau tidak? Satpam di luar juga nggak dapat apa-apa. Enak waiters itu dapat di bawah piring, dikasih uang sama yang habis makan. Lu enak tuh ini. Makanya harus dilaporkan. Dan setiap sesuatu kita sudah nerima gaji dan dia nerima, maka itu uang khianat. Jangankan kayak gitu, di masjid bisa terjadi uang khianat, bisa. Imam masjid sudah digaji oleh takmir masjid tiap bulan, sudah digaji. Ternyata karena bacaannya enak, bikin jamaah meneteskan air mata. Ada salah satu jamaah ngasih amplop, Ustadz, ini dari saya, sodako saya untuk Ustadz, mohon diterima, jangan dilihat nilainya Ustadz. Diterima, tidak dilaporkan takmir atau yayasan, khianat, nggak berkah, karena dia sudah digaji. Ustadz, guru TPG bisa kena? Bisa. TPG setiap imtihan ujian kelar, maka ada wali santri atau wali murid langsung mengunjungi ustazahnya. Ustazah, terima kasih loh anak saya sampai bisa baca Quran. Ini ustazah ojo ditonton nilainya ono sembako buat panjenengan. Itu diambil, digunakan pribadi, maka uang khianat harus lapor kepala TPG. Kalau kepala TPG-nya mengatakan ambilen mbak, iku rezekimu, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada izin, khianat. Termasuk ustadz pembimbing umroh, dia sudah digaji sama travelnya, program 12 hari sekian, program 15 hari sekian, program 9 hari sekian, sudah digaji sama travel. Bahkan untuk apa ini, pulsa HP ustadznya ditutup sama travel, dipenuhi, bahkan sampai semua kebutuhannya sama travel sudah dipenuhi. Ternyata jamaahnya merasa puas dibimbing, kok enak bimbingnya sesuai sunnah, mulai ditukokno gamis, ditukokno makanan. Ustadz, ayo makan bareng Ustadz, makan bareng. Terus nanti ketika pamitan di bandara, ustadznya diamplopi, Ustadz aja diterima, lihat ya, ini uang dari kami. Ternyata dikasih real atau mata uang dolar si ustadz. Itu diambil sendiri oleh ustadznya, haram, ya berkah, khianat. Harus lapor sama travelnya. Anak dikasih jamaah sajadah, dikasih gamis, dikasih kurma 1 kilo, dikasih kismis kacang Arab, sama amplop sekian real, sama sekian dolar. Ini nanti kalau di bandara Juanda, tak kasihkan antum. Si punya travel, wis ustadz rezekimu, gak apa-apa, jubu entek, gak apa-apa, aman, halal. Anda ustadznya, Ustadz tolong Ustadz, umrohna ibuku Ustadz, iya umrohna ibuku Ustadz, umroh badal. Berapa umroh badal? Umroh badal bu, ya 3 juta 4 juta, ditransfer sama orang itu, tapi tidak dilaporkan kepada pemilik travel. Khianat. Ustadz yang kayak gini banyak, kata. Ayo, banyak nggak? Banyak. PLN siang-siang naik genteng karena Anda telepon 123, listrik Anda bermasalah. Apa yang terjadi?
Ya Allah, awan-awan, udan-udan, menek genteng cek sakno. Ya, sudah. Mas, padahal kita telepon 123 itu selalu berkali-kali, Bu, notif ya, notif, nggak ada tip ya, tidak ada tip. Ya, Mbak, ya. Tapi lihat kok kasihan, Mas. Iki Mas kayak sampean, ya. Kayak tuku kerupuk, Mas. Ya. Pasti orang itu boten bisa lapas ini buat saya. Nggak boleh. Ya, saya pernah cerita, saya pernah ngisi kajian di daerah Royal Plaza, ada Masjid Al Hijrah, lantai 8. Ada nggak masjidnya? Dulu saya rutin di situ ba'da maghrib. Ya, sebulan sekali ba'da maghrib. 2 mobil di depan saya, pas adzan ini, saya langsung mau parkir. Mobil paling depan nomor 1 mengeluarkan uang, kaca dibuka 50 ribuan ke tukang parkir. Mas, sini Pak, sini. Maju lagi ke depan, buka kaca, ngasih uang 20 ribuan. Mas, ini, sebelah sini Pak, sebelah sini. Begitu saya maju, Mas, saya penceramanya ini sudah adzan, nanti kajiannya pada maghrib. Parkir di mana? Atas Pak, atas. Ya, saya tanya Mas ya, Anda sudah digaji nggak sama yang punya gedung Royal Plaza ini? Sudah digaji? Sudah Pak, sudah digaji. Dan saya lihat Anda nerima uang dari 2 mobil di depan saya tadi. Itu kalau Anda laporkan kepada pimpinan, maka Anda dosa. Yang belakang ngebel. Ya. Saya sebentar Pak, sebentar. Saya cuma nginget contoh Mas. Hanya ngingetkan aja. Gak apa-apa, saya parkir lantai atas. Hanya ngingetkan. Yang penting sudah disampaikan. Ya. Makanya hati-hati. Jangan suka ngasih tip. Ibu-ibu jangan kebiasaan ngasih tips. Orang itu sudah digaji soalnya. Contoh misalnya bawa koper di hotel, billboy, kita kasih tidak? Karena dia menggeledek koper besar-besar ya, sampai ke kamar kita, masih digaji tidak orang ini? Jangan dikasih. Kita yang dosa kita ini sama dengan tolong menolong dalam hal dosa. Karena kita tahu hukumnya ini nggak boleh. Hadayal umal al-ghulul, hadiah untuk pegawai yang sudah nerima gaji itu adalah uang khianat. Banyak tidak pegawai negeri istilahnya gratifikasi, pungli, apapun itu namanya. Banyak tidak yang kayak gini? Banyak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3 terakhir. Kaidah nomor 3, rambu-rambu nomor 3. Dosa besar adalah ciri-cirinya dosa besar ya. Ciri-cirinya setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia. Hukuman di dunia. Contohnya, hukuman had maksudnya. Hukuman had di dunia. Contoh, Bu, mohon maaf, Pak. Hukuman Islam itu apa saja? Hukuman Islam. Ada kisos, terus ada apa lagi? Cambuk, betul, cambuk. Terus apa lagi? Rajam. Ada nggak potong tangan? Ada. Baik. Berarti kalau begitu saya tanya, karena Anda sudah barusan catat, saya tanya, zina dosa besar apa kecil? Kenapa kok Anda bilang dosa besar? Karena ada hukuman di dunia. Kalau sudah menikah diapakan? Kalau sudah pernah nikah, dirajam sampai mati. Kalau belum pernah nikah, bujangan diapakan? Dicambuk 100 kali cambukan, terus diasingkan 1 tahun. Karena ada hukuman itu, maka termasuk dosa besar. Mencuri, di dalam Islam pencuri itu diapakan? Berarti mencuri termasuk karena ada hukuman. Faham maksudnya? Contoh lagi, saya tanya, suami istri melakukan hubungan intim suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ada hukumannya apa tidak?
Berarti hubungan intim suami istri siang hari Ramadan dosa besar apa dosa kecil? Apa hukumannya sih? Saya ingin tahu. Hukumannya. Oh, kok puasa dulu? Oh, belum masih makan. Ya, atas sendiri. Hukuman atas sendiri. Ya, betul. Membebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan baru opsi kedua. Apa itu? Hah? Puasa. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Kalau sudah dilakoni ternyata tidak kuat, opsi ketiga. Apa itu? Ngasih makan berapa orang? 60 orang fakir miskin. Berarti menjima istri siang hari Ramadan dosa kecil apa dosa besar? Karena ada hukuman di situ. Ada hukuman. Bisa dipahami sampai di sini? Kira-kira saya tanya. Sebelum tak tutup, karena sudah hampir 5:30. Sebelum tak tutup saya tanya. Ngegosip dosa besar apa kecil? Gosip? Hah? Loh, memangnya dirajam? Memangnya gosip orangnya dipotong tangan? Apa? Kalau gitu kenapa Anda katakan gosip dosa besar? Ayo. Melibatkan orang banyak nggak cocok. Jawabannya kurang tepat. Karena seperti makan bangkai. Loh, ibu-ibu harus lihat rumus, dihafalkan rumusnya tadi. Anda mengatakan gosip itu katanya dosa besar. Loh, jawaban ibu itu benar, tidak salah. Tidak salah, cuman saya pengen ngetes. Gimana kok ibu-ibu bisa mengatakan gosip itu, ngomongin orang, itu dosa besar? Lah, jawaban Anda ternyata salah. Ayo, masuknya di mana? 1 sampai, tadi loh rambu-rambu. Rambu-rambunya ada berapa tadi? 3. Ngegosip Anda katakan dosa besar, masuknya di rambu nomor berapa? Itu loh maksud saya. Itu, ayo. Apakah ngegosip dapat hukuman potong tangan? Ngegosip dapat hukuman dirajam? Orang ngegosip harus dicambuk? Berarti rambu nomor 3 gak kena, gak bisa. Terus, apakah orang ngegosip itu dapat ancaman neraka? Apakah orang membicarakan aib orang ngegosip itu diancam neraka? Ya, berarti dia masuk rambu ke? Itu maksud saya. Nah, sudah mulai paham, bisa dipahami? Ya, jadi ibu-ibu harus hafal dulu rambunya. Rambunya ada berapa Bu tadi? 3. Saya tanya. Ini tak tes. Menggambar makhluk bernyawa. Gambar orang, gambar hewan, gambar makhluk hidup. Termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ayo. Gambar, tahu gambar makhluk bernyawa? Gambar manusia, gambar hewan, ya. Itu dosa besar atau dosa kecil? Besar. Baik, betul. Jawaban Anda 100. Pertanyaan saya. Apakah orang menggambar makhluk bernyawa dirajam? Dipotong tangannya? Terus kemudian dapat denda puasa 2 bulan? Tidak. Apakah dicambuk? Apakah yaitu dosa besar? Orang menggambar makhluk bernyawa itu dia termasuk mendapat ancaman laknat? Ya? Ayo, menggambar makhluk bernyawa. Ya. Ayo. Tak kasih PR. Tulis PR-nya. Bulan depan dikerjakan. Kumpulkan. Baik. Tulis perintahnya. Sebutkan dosa apakah perbuatan berikut ini beserta alasannya. Sebutkan termasuk dosa apakah perbuatan di bawah ini berikut dengan
dengan alasannya. Satu, menggambar makhluk bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa. Pak Joko nulis juga ya. Ya. Nomor dua, mengambil uang suami tanpa izin. Gendet. Mengambil uang suami tanpa izin suami. Yes. Tiga, menyakiti tetangga. Sudah. Nomor 4, 5 soalnya. Nomor 4, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Sudah. Terakhir, melakukan sihir. Menyihir. Nah, nanti cara jawabnya gini maksud saya. Ini nomor 1 misalnya dosa A, karena ini alasannya. Ya, bisa jadi benar, tapi alasannya salah, tetap tak salahkan sama saya. Kenapa? Ingat, kalau pengen tahu alasannya, masuknya di mana? Yang dari rambu-rambu tadi. Berapa rambu-rambunya? Nah, sudah. Paham maksud pertanyaannya, soalnya bisa dipahami? Bisa ya, baik. Tolong Pak Joko, catatan panjenengan difoto kirim ke saya. Yang PR tadi, kirim ke saya. Tolong ya. Karena ibu-ibu ini pinter pakai ilmu, ya apa caranya Ustaz Ali. Ya, ini. Baik. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Semoga Allah pertemukan kita pada kesempatan-kesempatan kajian berikutnya. Kita tutup dengan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.